Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Syabalepi. Saya berasal dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dari kelas 5A, dengan NIM 208304011. Di sini saya akan sedikit mungkin membahas terkait bisnis plan yang akan saya mimpikan atau saya rancang ke depannya, terkait bisnis apa yang kira-kira akan saya lakukan. Sebelumnya, terkait bisnis ini, saya akan mencoba untuk merangkai sebuah bisnis. Insya Allah akan akan melakukan bisnis namanya fashion bisnis. Nah, karena kita tahu setiap manusia mungkin memiliki fashionnya ya masing-masing, sehingga saya tertarik untuk bisa mengulik terkait bisnis dari fashion ini. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan terkait pengertian dari fashion itu sendiri. Fashion berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti mode, gaya, mode atau kebiasaan. Yakni sebenarnya pengertian fashion sendiri adalah pendapat dari beberapa orang. Ada yang berpendapat bahwa fashion adalah busana yang menentukan penampilan seseorang dari suatu acara tertentu sehingga terlihat berbeda sebelumnya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwasanya fashion merupakan dua hal yang tidak terpisahkan antara satu dengan dan yang lainnya. Mungkin fashion terkait dengan sangat berkaitan dengan wanita. Lalu karena itu sebagai macam dari aksesoris wanita mungkin banyak seperti baju, sepatu, tas mungkin, atau mungkin bisa kacamata dan aksesoris lainnya, itu disebut fashion, teman-teman. Lalu terkait sejarah dari fashion ini di Indonesia lebih khususnya, yakni bahwasanya konsumen atau pembeli dari suatu produk bukan hanya untuk menentukan kebutuhan dasar, tetapi juga melainkan untuk berkembangnya menjadi pemenuhan gaya hidup atau lifestyle ya. Lalu konsumen cenderung menghubungkan berbagai sifat atau karakteristik dirinya pada berbagai merek di berbagai macam produk. Lalu sebagai sebuah individu mempunyai kepribadian yang dirasa sebagai satu atau tertentu dengan sifat-sifat dari kebiasaan itu. Pemilihan barang, lalu hubungan atau cara berperilaku tertentu itu sangat berpengaruh terkait fashion ini. Lalu perspektif dari sangat berhubungan erat dengan kepribadian, di mana konsumen sering berusaha untuk memelihara ataupun meningkatkan, mengubah dan juga memperluas persepsi diri mereka untuk membeli produk atau suatu perusahaan yang mempunyai kepribadian yang cocok dengan dirinya. Lalu cenderung menghindari dari perusahaan yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Lalu pembahasan selanjutnya yakni pertimbangan terkait bisnis fashion ini. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita mungkin pikirkan terkait dari bisnis plan ini. Yang pertama itu target penjualan. Lalu yang kedua ada modal, yang ketiga ada model. Tentu ada model. Lalu selanjutnya ada kualitas, ada batasan atau stok model, ada pemasaran, dan itu hal yang mungkin sangat penting terkait bisnis, yakni pemasaran. Terkait tadi target penjualan, yakni sebelum kita menentukan usaha untuk apa, kita pengen jualan apa gitu, terkhusus untuk saat ini yakni fashion. Tentunya kita terlebih dahulu harus mempunyai target pasaran. Nah, target pasar kita kira-kira siapa? Apakah anak muda atau ke anak-anak kecil ataupun mungkin orang-orang sudah dewasa gitu, terkait fashion yang kita buat. Nah, kita harus mempunyai target pasaran tersebut. Lalu yang kedua adalah modal. Tentu ketika kita memiliki usaha, kita harus memiliki modal. Mungkin terkait untuk modal awal, ketika misalkan kita ingin membuat fashion ataupun model dari yang sudah ada, lalu kita harus memproduksi. Nah, kita pasti butuh modal. Nah, modalnya ini nanti menentukan terkait berapa banyak barang yang akan kita produksi, dan juga terkait tadi pemasarannya seperti apa, itu untuk modal. Lalu yang ketiga ada model. Tentu karena kita bergulit di bidang fashion, tentunya kita harus
sedikit mengerti terkait model, apa-apa yang kita mungkin sekiranya bakal viral mungkin ataupun bakal cocok dengan masyarakat. Nah, kita harus memikirkan hal tersebut terkait desain ataupun terkait model dari bajunya mungkin, ataupun dari apa ya, dari stiker-stiker atau bagaimana itu kan harus kita pikirkan supaya nanti bisnis kita bisa laku ataupun berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya ada kualitas. Tentu dari barang yang kita produksi harus memiliki kualitas yang sangat tinggi ataupun memiliki kualitas di rata-rata, jangan di bawah under rata-rata, karena percuma ketika kita memproduksi barang dengan mungkin harga yang murah tetapi dengan kualitas yang sangat minim, ditakutkan untuk bisnis kita itu nantinya kurang laku gitu teman-teman. Dan terkait kualitas gitu ya, ada beberapa model ataupun ada beberapa barang yang sekiranya terkait bahan kain ya, mungkin cotton 30S atau bagaimana, itu bisa menjadi apa ya, bahan yang mungkin rata-rata lah atau ya bahan-bahan standar. Tapi ketika kita sudah ingin memiliki apa nama atau brand ya, mungkin kualitas harus lebih dinaikkan lagi. Lalu yang selanjutnya yakni batasan atau stok model. Nah, dalam hal ini Anda harus membatasi stok model baju yang sama. Jika Anda memiliki 10 model baju, maka Anda bisa membatasi jumlah model baju yang sama, misalkan 3 baju untuk model yang sama. Nah, apa ya, rare istilahnya gitu ya, rare untuk jumlah baju yang sama. Misalkan satu model kita harus memasarkan misalkan hanya terdapat 3 model di Indonesia, tiga barang gitu. Nah, itu akan menyebabkan barang tersebut menjadi rare teman-teman, dan itu bisa meningkatkan nilai dari barang tersebut, salah satunya itu. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan menurut saya itu ketika nama kita atau nama brand kita sudah naik. Misalkan contoh lah Erigo misalkan membuat model baju, dengan model baju tersebut hanya terdapat 3 di Indonesia misalkan. Nah, itu barangnya pasti akan rare teman-teman, dan harganya juga pasti bakal tinggi. Lalu yang terakhir yakni pemasaran. Bila Anda telah membuka usaha fashion tersebut, langkah-langkahnya adalah memasarkan toko Anda. Nah, kita harus membuka toko-toko di tempat yang sekiranya cocok gitu teman-teman. Jangan membuka toko yang sekiranya di tempat yang kurang cocok sehingga kurang mendukung akan tingkat jual beli di dalamnya gitu. Contoh misalkan untuk baju fashion gitu di mall ataupun mungkin di outlet yang kita buka sendiri, ruko gitu. Dan juga mungkin untuk sekarang kita bisa membuka di tempat jualan online seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu ya teman-teman. Ya, lalu selanjutnya mungkin saya akan membahas terkait saya tuh pengen seperti apa di bidang model ini atau di bidang fashion ini teman-teman. Saya memiliki keinginan bahwasanya saya akan membangun sebuah brand, ya sebuah brand baju. Saya belum menentukan namanya, tapi kita mencari nama yang unik lah, dan juga sekiranya namanya itu bisa konsumen ingat dengan gampang gitu. Contoh kita ambil misalkan Erigo itu kan sudah terkenal sakitnya ya, dan nama itu mudah diucapkan dan juga mudah untuk diingat. Nah, saya akan membuat brand itu dan juga akan membuat logonya seminimalis mungkin, karena menurut saya apabila logonya rumit gitu seperti apa nanti akan susah diingat gitu. Jadi langkah pertama itu akan membuat nama brand, lalu akan membuat logonya, dan akan sekiranya memperkenalkan terlebih dahulu bahwasanya misalkan brand ini dengan logo ini akan memasarkan bidang apa ya, yakni bidang fashion. Nah, nanti baru ketika itu lalu membuat desain-desain dari bajunya. Ya, saya pengen membuat t-shirt sih teman-teman, ingin membuat kaos gitu dengan desain yang seminimalis mungkin, tapi sangat sangat oke lah gitu di kalangan para remaja. Jadi untuk sasaran pasaran saya yakni anak-anak remaja itu teman-teman. Dan ketika nanti sudah membuat brand, lalu logo, lalu desain dari baju tersebut, saya akan memproduksi sekiranya mungkin sedikit dulu itulah. Ini kalau misalkan laku baru nanti memproduksi barang lebih besar
dan ketika sudah laku sangat gitu ya, baru akan menentukan langkah-langkah yang lebih banyak lagi gitu, misalkan membuka di mall ataupun misalkan kita membuka outlet lagi gitu. Mungkin terlebih awal gitu ya, untuk awal-awalan kita membuka di toko online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu. Nanti ketika sudah berkembang, amin, itu misalkan baru nanti merambah ke bidang-bidang lain gitu. Jangan hanya fashion, tetapi mungkin merambah ke bidang makanan atau bagaimana. Tapi untuk saat ini saya sangat ingin gitu, karena dilihat dari pasaran untuk fashion ini sangat sangat menggiurkan gitu, untuk dari segi bisnisnya dan juga dari segi keuntungan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.